Tapi santri sudah 800 orang. Asrama dengan kelas sudah nggak bisa menampung. Belajarnya sampai di aula. Pesantren tidak pernah selesai. 50 tahun berdiri, menurut catatan 36 tahun. Tapi gedung tidak pernah selesai. Yang selesai itu adalah santrinya tamat. Manusia tetap punya anak, anaknya punya cucu. Lokal kelas berkembang. Masya Allah tabarakallah. Pesantren Al-Badriyah tidak pernah ngemis, tidak pernah meminta. Ini semuanya swadaya masyarakat. Orang-orang belum selesai. Nanti tepuk tangannya, tunda dulu. Ini adalah swadaya umat yang mereka ingin mendapatkan amal jariah setelah mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada orang NTB kaya raya, amin. Tanahnya seluas mata memandang, amin. Duitnya di bank bermiliar-miliar, amin. Mati. Ada yang bisa dibawa? Uangnya tinggal, akan diambil istrinya. Istrinya dipinang oleh brownies, nikah dengan berondong manis. Ada perempuan punya gelang, punya cincin, punya anting, punya rantai, emasnya banyak, amin. Ninggal. Ada orang Lombok ninggal bawa emas. Tapi kalau kau belikan 2-3 sak semen, dibangun ke kelas pesantren, anak-anak belajar pagi, petang, siang, malam, mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Saya cuma ngomong, kalau setelah ini ada orang yang datang ke tuan guru bawa semen, berarti dia sedang menyelamatkan dirinya. Tidak menyelamatkan ke pesantren, karena pesantren akan tetap ditolong Allah. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Pesantren akan tetap berdiri, akan tetap tegak. Jangan kau katakan pesantren mengemis meminta. Jangan katakan kau sedang menolong pesantren. Kalau kau bawa 2-3 sak semen, batu kerikil dan batu bata, sesungguhnya kau sedang menolong dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul apa betul? Ini banyak orang sekarang otaknya sungsang. Dia bawa semen, lalu dia katakan, saya sedang nolong pesantren. Omonganmu salah. Kau sedang menolong dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau uangnya tidak kau belikan ke semen, batu bata, ke kelas, maka sesungguhnya uang itu akan hilang menjadi asap, dihembus angin, tak bermakna sama sekali. Tapi kalau kau bangunkan ke kelas, anak-anak baca Quran, anak-anak sholat, dibangunkan ke masjid, dibangunkan ke asrama, sampai hari kiamat. Karena tanah wakaf, gedung wakaf, aula wakaf, kelas wakaf, masjid wakaf, tanah wakaf, la yuhabu, tidak boleh dihibahkan, wala yurasu, tidak akan diwariskan, wala yubahu, tidak akan diperjualbelikan. BPN, Badan Pertanahan Nasional, tidak akan merubah nama, karena itu merupakan undang-undang dasar di negara kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Kenapa Ustadz Somad teriak Allahu Akbar? Karena biasanya kalau udah cerita wakaf, sedekah, infak, setannya banyak. Betul? Tuh pada ngaku. Selesai tausiah, jamaah pun datang menemui Ustadz, Kiai, Tuan Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau memberikan bantuan satu kelas. Mantap. Tapi ini DP-nya dulu 1 sak semen. Mana cukup. Tapi kalau kita beramai-ramai, 1000 orang, 1 orang 1 sak, 1000 sak. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Yang di atas naungannya pohon kayu. Yang di bawah naungannya paranet. Ini nampaknya cahaya matahari nggak begitu tembus, tapi kalau hujan basah kuyup.
Yang paling mantap atapnya Abdul Somad. Nanti kira-kira di akhirat ada atap enggak di padang mahsyar? Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Di padang mahsyar kita akan bangkit, tidak ada atap, tidak ada tenda. Di sana ada tenda. Wahai bapak-bapak penyewa tenda, penyewaan tenda, ingat, kalau sudah mati, orang mati, walaupun dia tukang penyewaan tenda, belum pernah saya melihat orang tukang sewa tenda mati bawa tenda. Tukang payung nggak mati bawa payung. Begitu juga dengan Ustadz Somad, nggak mati bawa mikrofon. Yang kau bawa mati adalah amal soleh, bukan Somad. Kullu mri'in, semua orang tahta zilli sadaqatihi. Tenda akan hilang, pohon kayu akan tercabut, atap akan terbang. Jangankan atap, Gunung Rinjani yang begitu indah, besar. Begitu tadi kami naik pesawat mau mendarat di Praia, saya dibanguni sama Dr. Ustadz Zaki Abdillah. Ustadz Somad, lihat gunung. Masya Allah, saya lihat. Langsung saya ambil kamera, saya foto. Begitu saya lihat, Masya Allah, yang kelihatan jendelanya bukan gunungnya. Ternyata nggak sama selera kita dengan kamera. Kita fokusnya ke gunung, kamera fokusnya ke jendela. Nanti sampai masanya, Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Wa takunul jibalu kal ihnil. Nanti sampai masanya gunung-gunung itu tercabut kal ihnil manfush, seperti bulu kambing yang ditiup angin. Siapa yang sombong, siapa yang angkuh, siapa yang bakhil, siapa yang pelit, siapa yang medit, ambil bulu kambing yang kemarin waktu kurban, ambil bulu kambing, tiupkan ke wajahnya. Hei orang pelit. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, seperti bulu kambing yang ditiup angin. Kalau Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Rinjani, Gunung Sibaya, bukit semua tercabut, apalagi atap pohon kayu dan tenda. Tidak ada tempat bernaung, panas mendidih otak di kepala. Tapi ada orang yang dapat naungan di akhirat. Siapa dia? Kata Nabi, kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Orang akan bernaung di bawah sodakoh. Orang akan bernaung di bawah sodakoh. Jadi siapa yang menyumbang 100 juta untuk pembangunan kelas, itu naungannya nanti adalah semen cor setebal 1 meter. Nyantai dia. Itu kalau 100 juta. Kalau 1 juta, itulah dia tenda terpal yang dikhawatirkan agak-agak ditiup angin. Kalau 10.000 Pak Ustadz, balon. 5.000 koran. Sesuai. 2.000 Pak Ustadz, WC. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan katakan kau menolong pesantren, tapi kau sedang menolong dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kaya uangnya banyak, pergi pagi pulang petang, lembur sampai malam, sampai akhirnya nggak sempat makan, masuk ke rumah sakit, diperiksa, kena penyakit. Apa kata dokter? Bapak terlalu sibuk, akhirnya nggak sempat makan gara-gara cari makan. Hebatnya manusia ini, gara-gara sibuk cari makan, sumbangkan sumur bor, dipakai untuk wudhu, dipakai untuk sholat, dipakai untuk mandi, dipakai untuk minum, mengalir sampai hari kiamat. Amin ya rabbal. Adapun harta yang kau simpan, dibelikan makanan, ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Dibelikan pakaian, wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Dimakan busuk. Satu hari makan 2,5 ons. Makan pagi sarapan, makan siang, makan malam, 2,5 ons. 1 bulan 7,5 kilo. 1 tahun 100 kilo. Saya Abdul Somad, walaupun kurus-kurus begini, sudah membusukkan 4,5 ton beras. Kalau 4 ton kotoran kambing, maaf, disiramkan ke bunga,
itu insya Allah bunganya harum semerbak, cantik, warna-warni. Tapi bunga yang ada di kanan kiri saya ini bukan karena kotoran kambing. Kenapa? Karena ini bunga plastik. Tapi kalau kotoran manusia, mohon maaf beribu maaf, disiramkan ke cabai, bukannya merah, kuning, layu, langsung mati. Begitu tak berharganya manusia. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Abdul Somad kalau meninggal dunia, peci tinggal, mikrofon tinggal, baju tinggal, sorban tinggal. Sudah lama ceramah, tapi di Al-Badriyah ini luar biasa. Sorbannya sampai 2 lapis. Sorban yang saya bawa dari rumah enggak diakui di Al-Badriyah. Kenapa? Karena terlalu kecil. Dikasih sorban yang besar. Ciri khas, ada tulisannya Al-Badriyah, menjadi kenang-kenangan. Allahu Akbar. Tapi nggak dibawa mati, walaupun ustad. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa mata soddakta, yang kau sedekahkan. Fa'amdaita, itulah yang akan menolong sampai hari kiamat. Berganti generasi. Ceramah ini bisa sampai berapa lama? Abdul Somad ceramah paling kuat 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Umur sampai kapan? Mungkin Abdul Somad bisa ceramah sampai 2040 kalau malaikat maut tidak datang. Tapi kalau sudah selesai, habis tamat riwayat, innalillahi wa inna ilaihi